warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta umat sama, perkenalkan, nama saya Ibu Rifqa Afriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang toleransi beragama. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Toleransi beragama. Apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap terbuka, sikap menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Sikap toleransi dapat menjadi jembatan mencapai persatuan dan kesatuan di sebuah negara. Di negara Indonesia terdapat beragam agama dan kepercayaan. Ragam agama yang diakui secara resmi di Indonesia ada 6. Yang pertama ada agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, Katolik, dan agama Konghucu. Keberagaman memeluk agama diatur di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, dari pasal tersebut memiliki makna bahwa negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam masyarakat beragama, tidak boleh memaksakan ajaran agama dan kepercayaannya kepada. Dengan adanya toleransi antar umat beragama dapat menciptakan suasana yang tenang, damai, dan tentram dalam kehidupan beragama, termasuk dalam melaksanakan ibadat sesuai dengan agama dan keyakinannya. Perilaku yang sesuai dengan toleransi keberagaman agama antara lain mengamalkan ajaran agama. Contohnya, kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Yang kedua, menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Contohnya, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain. Contohnya, kita memiliki saudara berlainan agama, maka kita harus saling menghormati. Kita tidak boleh menghina atau mencaci agama saudara kita tersebut, karena bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itulah contoh toleransi dalam beragama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak sama-sama video berikut ini. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti
menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. "Dek, adik kelas berapa?" "Kelas 3, Bu." "Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Christina. Dia anak baru di sini." "Christina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Chris," pinta ibunya Christina. "Nabila, Christina." Bel pun berbunyi. Mata Christina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Christina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. "Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku," ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Christina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hai Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini.
Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Kristina. Om Anugraha Amertadi Sanjiwania Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Kristina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Seperti biasanya, Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Kristina, Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu,
Pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat dua calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. Dua calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. "Anak-anak, di depan kalian sudah ada dua calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur," kata Bunita. Baik, Bu. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. "Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru," Bu Guru berkata. "Terima kasih, Bu," ucap Bagus. "Hai ya Bagus, selamatlah ya," kata Andre. "Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus?" Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. "Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya?" Setuju. teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Mendengarkan video tersebut agar tidak jenuh dan tambah semangat, marilah kita bernyanyi bersama tentang lagu Toleransi Beragama. Mendengarkan video tersebut agar tidak jenuh dan tambah semangat, marilah Di kita masjid Abdullah beribadah, di pura Siwayan beribadah, beragama. di gereja Maria beribadah, di wihara Siddharma beribadah. Di masjid Abdullah beribadah, di pura Siwayan beribadah, di gereja
beribadah. Mereka semua anak Indonesia, saling menyayang, saling mencinta, bermain bersama, belajar ceria, saling hormat walau beda agama. Di Masjid Abdullah beribadah, di Pura Siwayan beribadah, di Gereja Maria beribadah, di Wihara Sidarma beribadah. Mereka semua anak Indonesia, saling menyayang, saling mencinta, bermain bersama, belajar ceria, saling hormat walau beda agama. Di Masjid Abdullah beribadah, di Pura Siwayan beribadah, di Gereja Maria beribadah, di Wihara Sidarma beribadah. Doa sesudah belajar. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin.